Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 20 Mei 2021 dengan judul Dalam Kasih kepada Orang Lain. Ayat inti, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Keterangan, engkau harus mengikut Allah sebagai anak-anak yang baik, menuruti semua persyaratannya, berjalan dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan, dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia di dalam tangan kasih-Nya. Kita harus mengikuti teladan yang diberikan Kristus dan menjadikan Dia pola kita, sampai kita memiliki kasih yang sama kepada orang lain, sebagaimana Ia telah perlihatkan kepada kita. Ia berusaha memberi kesan kepada kita mengenai pelajaran mendalam tentang kasih ini. Jika hatimu telah diberikan untuk cinta diri, biarlah Kristus mengilhamimu dengan kasih-Nya. Ia ingin agar kita mengasihi Dia sepenuh hati dan menganjurkan, ya, bahkan memerintahkan agar kita mengasihi orang lain seperti teladan yang telah Ia berikan kepada kita. Ia telah menjadi kasih sebagai rencana pemuridan kita. Inilah ukuran yang harus kita capai. Kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sungguh kasih yang amat tinggi, dalam dan lebar. Kasih ini bukan hanya untuk merangkul beberapa orang yang disukai, namun untuk menjangkau ciptaan Allah yang paling hina dan rendah. Yesus berkata, seperti kamu telah lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untukku. Kasih dan simpati yang Yesus ingin agar kita berikan kepada orang lain tidak bersifat sentimental yang bisa menjadi perangkap bagi jiwa. Itu adalah salinan kasih surgawi yang telah diperlihatkan oleh Yesus baik melalui ajaran maupun teladan. Tetapi gantinya memperlihatkan kasih ini, betapa sering kita merasa asing satu sama lain. Hasilnya adalah keterasingan dari Allah, suatu pengalaman yang mengerdilkan, suatu kutuk bagi pertumbuhan Kristen. Kasih Yesus adalah suatu prinsip aktif, mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen. Setiap orang yang masuk surga sudah disempurnakan kasih-Nya saat di bumi, karena di surga penebus dan yang ditebus akan menjadi objek perhatian kita. Saudaraku yang kekasih, Yesus bukan hanya menganjurkan, namun memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan kasih kepada sesama kita. Kasih tersebut bukanlah oleh karena bersifat sentimental atau perasaan, tetapi merupakan dorongan dari teladan yang kita lihat, kasih Kristus yang Ia berikan kepada kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang ajaib. Hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara, memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini. Melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin.